Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa sepanjang hari saya percaya saya dan saudara ada dalam penyertaan Tuhan. Ketika kita percaya dalam penyertaan Tuhan itu selalu ada jalan, selalu ada kekuatan. Untuk itu percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Karena jalannya tidak pernah bisa terselami oleh setiap saya dan saudara. Kita butuh Tuhan setiap hari. Kita butuh Tuhan dan kita hanya perlu menyerahkan semuanya ke dalam tangannya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiratmu Tuhan. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiratmu Tuhan. Katakan sekali lagi dengan segenap hatimu. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiratmu Tuhan. Oh, arti kehadiratmu Tuhan. Oh, arti kehadiratmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersamamu, merasakan kebaikanmu Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa bahwa penyertaanmu itu sempurna, rancanganmu itu penuh damai. Kami aman ketika kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tanganmu, karena Engkau berjanji, Engkau yang setia, dan itu terbukti dalam hidup kami. Ajari kami untuk mengerti, percaya, dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami berserah penuh karena firman-Mu itu menguatkan kami. Ketika kami mendengarkan, ada kekuatan, ada damai, ada sukacita yang Kau beri buat kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku, apa kabar? Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan buat saya dan saudara selalu baru, selalu ada, menyertai perjalanan kehidupan saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu selalu yang kita dengar itu memberikan kekuatan, memberikan kita kemampuan, sehingga kita bisa melewati hari demi hari bersama Tuhan. Kita mau baca bersama-sama di Yesaya 40
43 ayat yang kedua yang berbunyi demikian, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan, ketika engkau melewati air, Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai. Melewati sungai, Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai sehingga tidak akan dihanyutkan. Apalagi engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin, puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan mengingatkan bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan manusia adalah kita pasti akan melewati yang namanya perjalanan yang tidak mulus. Pasti ada kerikilnya, ada batu-batunya, seperti kisah tentang orang-orang Majus yang dimana ya dalam usaha mereka mencari bayi Yesus ya, mereka harus melewati perjalanan yang panjang dan berat. Bukan hal yang mudah ketika kita harus menempuh jarak yang cukup jauh, tetapi belum tahu ya dengan pasti tujuannya, dan hanya mengandalkan bintang di timur ya. Ancamannya banyak, binatang buas, perampok, dan cuaca yang tidak menentu itu menjadi salah satu tantangan dalam perjalanan mereka. Namun semua terbayarkan ketika mereka akhirnya bertemu dengan bayi Yesus. Dalam perjalanan saya waktu kemarin menuju ke Jakarta, di hari Jumat pagi kami berangkat jam 2:30. Sebelum kami berangkat, kami berdoa dulu, kami berserah kepada Tuhan, karena memang ya ketika saya menyadari bersama suami bahwa perjalanan kehidupan kami ini perlu penyertaan Tuhan, sehingga sesuatu yang terjadi di luar kendali kita ya, ada penyertaan Tuhan. Jadi ketika berangkat kami mau ke stasiun, kita lewat Semarang, saudara, Tuhan menyertai walaupun kita disasarkan oleh Google Map ya, tapi puji Tuhan kita sampai on time ya, bahkan tidak mepet. Jadi keretanya itu jam 6.15, kita sampai sana itu sudah jam 5 lebih ya. Ketika sampai di sana tuh memang keadaan masih pagi ya, dimana juga area depan stasiun itu petugasnya juga mungkin lagi lagi apa ya, ngantuk gitu ya, lagi ngantuk ya. Walaupun biasanya sih kita kalau masuk di depan pintu itu kan pasti ya dicek tiketnya gitu ya sama petugasnya. Ini naik kereta yang mana, jalur berapa gitu kan, pasti ya akan dikasih tahu gitu. Tapi karena memang dalam keadaan itu kan keadaan ngantuk, keadaan mungkin mereka juga belum berganti shift ya, dan sebagai banyak hal ya. Kita mah santai ya, karena kita percaya bahwa oh ya, yang jalur ke Jakarta itu kita pikir cuman ada yang satu aja kita ya, dari Semarang ke Jakarta. Nah ya waktu itu kita pas tet gitu ya. Jadi jam 6 itu keretanya masuk gitu ya, jam 6 itu keretanya masuk gitu ya, dan kita buru-buru masuk lah ke dalam. Nah kita duduk ke dalam itu kok lama sekali, ini kok keretanya kok nggak jalan-jalan gitu ya, harusnya kan jam 16 tuh udah jalan, kok tumben ya kereta kita tuh delay. Dan waktu itu saya bersama dengan partner saya juga, teman gereja saya juga, kita barengan ke Jakarta karena kita ada event di Jakarta, kita ada kerjaan juga ya, kita bareng ke sana. Dan saya sempat WA ke teman saya bilang bahwa kok tumben ya kereta kayak pesawat gitu delay gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang datang menghampiri kami dan dia berkata bahwa ini tempat duduknya. Terus suami sendiri yang bilang bahwa oh enggak, saya ini di kereta ini jam 6.15 ini, coba deh masnya tanya petugas ya, dan gitu ya. Oke, dan kita pikir wah kok ada ya orang yang belum jam masuk udah masuk gitu ya, dan ini kok belum berangkat juga. Aku udah feeling wah ini aja, semoga aja sih, sebenarnya sudah feeling juga sih, semoga aja enggak salah kereta. Nah benar, waktu itu datanglah petugas dan berkata bahwa ini sudah jalan keretanya mas ya, jam 6.15. Ini tuh kereta yang untuk jam
6 ya jam 7 gitu ya. Wah, waduh deg-degan ya, kita udah ada acara, kita ada event gitu ya. Dan mau ngomong kita harus turun gitu ya. Ya pokoknya turun dulu, nanti bisa kita cari kereta lain atau nanti ya bayar gitu ya. Kita bayar atau nanti bisa carikan tempat duduk yang lain dan sebagainya. Oke, seketika saya turun gitu ya, dan saya dicaca dengan banyak pertanyaan yang sebenarnya nggak masuk akal gitu ya. Maksudnya gini, kita tuh datang on time loh, dan kita datang on time dan kita juga nggak diarahkan ya. Jadi mereka kata sini tadi datang diarahkan, nggak, kita nggak sama sekali. Kalau diarahkan pasti nggak akan gagal ya, nggak salah gitu ya. Tapi ini petugasnya ngotot. Nah, di situ saya tidak bisa bersikap yang lemah lembut. Di situ kondisi di mana saya harus bersikap tegas supaya juga saya bisa naik itu kereta ya. Waktu itu saya cuman ya dari saya yang tadinya nggak pernah untuk sama orang tuh saya tuh paling ramah ya. Pokoknya saya kalau menjawab sesuatu tuh paling dengan tegas aja gitu ya. Nah waktu kita panik ya, kita panik tapi saya percaya Tuhan, saya pasti berangkat gitu ya. Waktu saya panik ya tapi saya tenang gitu, saya harus bisa menjawab pertanyaan mereka dengan tegas bahwa memang kita ini on time datangnya, kita nggak telat dan memang kita nggak ada yang ngarahin ya. Waktu itu saya bilang pokoknya saya mau naik kereta ini dan saya harus ke Jakarta pagi ini karena saya ada kerjaan di kantor ya saudara. Puji Tuhan ya, puji Tuhan bahwa ada penyertaan Tuhan sehingga saya bisa naik kembali yang tadi saya suruh turun karena salah jalur ya, bukan keretanya juga, dan bisa naik dan juga tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Dan ternyata banyak dari yang kami juga yang harusnya jam 6 masuk, banyak semua yang salah naik kereta ya saudara ya. Ternyata memang ya ada kesalahan teknis ya. Sebenarnya kalau misalkan kita doang ya pasti nggak akan banyak, ternyata pengikutnya banyak sekali ya waktu itu. Dan saya bersyukur bahwa saya ingat kembali saya bisa naik kereta kembali dengan harga yang dengan saya tidak membayar lagi. Saya bisa sampai tujuan juga dengan pagi itu. Saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya saya bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada saudara ya. Amin saudara. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memelihara kehidupan saudara dan saya. Kita harus memulainya segala sesuatu dengan Tuhan. Bukan cuma mujizat itu yang terjadi. Ketika sampai di Jakarta, ya taulah ya di Jakarta itu makanan aja mahal, tempat tinggal mahal gitu ya. Tapi saya bersyukur dan puji Tuhan ketika ada kerjaan di Jakarta, saya hotel juga saya nggak bayar. Ya bukan dibayar oleh instansi, enggak, saya harus ngeluarin duit sendiri. Tapi Tuhan kasih saya berkat supaya saya bisa dapat hotel yang bagus ya. Terus juga saya PP pulang pergi naik kereta bersama suami juga ada yang ngasih berkat buat kami. Ya puji Tuhan saudara. Sampai sana saya sudah bilang sama suami, nanti kita makan di kantin karyawan aja. Di mall tuh kan ada kantin karyawan. Saya gak pernah malu ya. Selagi hidup ini saya tuh bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan ya saya juga mengeluarkan uang itu yang relatif lah ya. Maksudnya gini, saya tidak mau mengeluarkan duit banyak ratusan ribu untuk makan gitu ya. Asal saya makan tuh sehat gitu aja untuk tubuh itu nggak masalah buat saya. Nah ya akhirnya saya sudah bilang sama suami pokoknya kita nanti makan di kantin aja ya Pak gitu ya. Selama 3 hari sampai hari Minggu ya. Tapi puji Tuhan bersyukur ya. Ketika sampai sana Tuhan mempertemukan orang-orang yang menjadi perpanjang tangan Tuhan ya. Kita tidak ngabarin karena kita gak mau ngerepotin sebenarnya. Kita tipe orang yang gak mau ngerepotin, tapi ada yang tahu, ada yang bilang gitu ya. Dan ngajak kami makan ya, kami makan di mall. Dan benar-benar berkelimpahan saudara. Jadi uang makannya kami tidak keluar untuk beli makanan karena kita ya sudah dapat dikasih makan oleh orang-orang yang baik. Dan puji Tuhan ya itu anugerah Tuhan bahwa saya diberikan kesempatan, yaitu berkat untuk menikmati. Berkat bukan berbicara tentang kamu dapat duit berapa banyak, tetapi berkat ketika engkau dikelilingi orang-orang yang baik, engkau ada dalam penyertaan Tuhan ya. Orang yang dalam penyertaan Tuhan hidupnya itu akan berdampak.
hidupnya itu akan menjadi berkat. Orang yang dalam penyertaan Tuhan selalu ditolong, ya, walaupun mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dan saya bersyukur saya bertemu orang-orang yang menurut saya adalah orang hebat, ya, orang-orang yang lebih dari kami. Kami bisa bertukar pikiran, kami bisa bertukar pikiran, bisa bersharing, ya, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam hidup. Terutama saya belajar bahwa hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan. Di kota besar itu pun butuh Tuhan. Banyak godaan di luaran sana. Untuk itu suami, istri, anak-anak, orang tua keluar rumah, kita butuh Tuhan, butuh penyertaan Tuhan. Mungkin kita udah planning dan kita percaya bahwa udahlah, kita udah prepare untuk diri kita. Tapi kita tidak pernah tahu, ya, di luaran sana itu apa yang terjadi, karena itu di luar kendali kita. Tetapi bersyukurlah orang yang mengawalinya dengan Tuhan dan mengakhirinya dengan Tuhan. Maka segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan, tidak akan membuatnya untuk menjadi keluh kesah, tetapi bersyukur. Amin, saudara. Dalam hidup ini saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama, ya, kita mau menghadapi tantangan, rintangan yang berat ini bersama Tuhan. Dalam situasi apapun, ya, jangan kita putus asa, menyerah, mengeluh, bersungut-sungut, ya, sehingga semua itu pun, ya, bisa mencuri sukacita kita. Tapi kita harus apa? Harus berserah pada Tuhan. Kalau waktu itu saya, wah gimana nih, saya rugi nih, saya harus beli tiket lagi nih, wah saya harus berangkat dan sebagainya. Ada teman saya satu bilang, ini kalau udah nggak bisa naik lagi kereta, saya harus mau pesan pesawat aja gitu, ya. Tapi puji Tuhan, ya, ketika kita bersama Tuhan, kita percaya, kita bersyukur, kita tidak menyerah, kita terus berjuang, dan kita percaya ada penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam hidup ini kami perlu mengawali segala sesuatunya bersama Tuhan, dan kami boleh mengakhirinya bersama Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Sungguh jujur kami tidak mampu, tapi Tuhan, penyertaan-Mu kami butuhkan dalam hidup kami, supaya kami tidak salah langkah, supaya kami bisa menjalani dan melewati perjalanan yang mungkin bagi kami ini tidak mudah, tetapi bersama Engkau kami bisa melewatinya, dan kami bisa percaya bahwa selalu ada pertolongan tepat pada waktunya untuk kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik. Kami percaya dan kami pegang teguh akan firman-Mu yang selalu menyertai dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.